Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKT SIE, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Saya Yolanda Nyarulan, NPM C1C021047 dari kelas 1E S1 Akuntansi akan menjelaskan materi terkait pengantar akuntansi, yaitu materi yang ada pada semester 1. Yang pertama ada Accounting in Action. Accounting atau biasa yang kita sebut dengan akuntansi. Apakah teman-teman tahu nih apa pengertian dari akuntansi? Ya, akuntansi adalah suatu proses yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu ada pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan dari suatu aktivitas bisnis perusahaan yang akan membantu pemakai informasi atau pengguna untuk mengambil sebuah keputusan dari bisnis tersebut. Dari ketiga kegiatan itu ada yang pertama kan tadi identifikasi. Identifikasi adalah sah atau tidaknya dari bukti transaksi. Ada transaksi keuangan dan ada transaksi non keuangan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pencatatan atau recording. Nah, pencatatan atau recording ini yaitu kita mengambil dari bukti transaksi tadi, mengambil dari sebuah transaksi, kita akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum kita akan mempostingnya ke buku besar, dan dari buku besar kita akan mengambil saldo-saldo akhir dari setiap akun dan kita akan meletakkan yang di dalam sebuah tabel yang biasa kita sebut dengan neraca saldo. Kemudian kegiatan yang ketiga, yang terakhir itu ada kegiatan atau tahap pelaporan. Kemudian pengguna laporan keuangan. Nah, di dalam pengguna keuangan pastinya ada dong pembagian dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pengguna internal dan pengguna eksternal. Dan di dalam pengguna eksternal itu ada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya, ada pemimpin, serta laporan keuangan yang digunakan oleh pemimpin yang berkewenangan untuk menghapus sebuah produk yang sudah tidak lagi digunakan. Selain ada pengguna internal, pasti ada juga dong pengguna eksternalnya. Apa saja? Apakah teman-teman tahu apa pengguna eksternal dari laporan keuangan? Ya, pengguna eksternal dari laporan keuangan itu ada pelanggan, ada pihak yang meminjamkan uang, ada pihak yang menanamkan modal, ada dirjen pajak, ada serikat pekerja, serta ada badan regulator. Selain itu, ada juga di dalam akuntansi namanya standar akuntansi. Nah, berikut saya akan jelaskan standar akuntansi apa saja yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada standar akuntansi keuangan umum, yaitu contohnya ada perusahaan Telkom, ada Bank BRI. Kemudian yang kedua ada SAK ETAP, yaitu entitas tanpa akuntansi publik. Contohnya perusahaan non-emiten, yaitu perusahaan publik yang ada di Bank Indonesia. Yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah. Ya, contohnya ada pemerintah pusat dan ada juga pemerintah daerah. Kemudian yang keempat ada standar akuntansi syariah. Ya, namanya syariah sudah pasti yang berkaitan dengan syariah. Contohnya laporan keuangan syariah, mudharabah, murabaha, dan yang berkaitan dengan syariah lainnya. Kemudian yang kelima ada SAK organisasi nirlaba, yaitu contohnya lembaga swadaya atau panti asuhan. Standar SAK organisasi nirlaba ini tidak mengambil keuntungan ya. Kemudian yang keenam ada SAK EMKM, yaitu entitas mikro kecil menengah seperti industri yang ada di rumah tangga, misalnya dalam ibu-ibu rumah tangga ya, atau ada Indomaret atau minimarket. Kemudian selain itu saya akan menjelaskan asumsi dasar akuntansi. Teman-teman tahu ada apa saja asumsi dasar akuntansi? Ya, asumsi dasar akuntansi ada 5 ya.
Yang pertama ada ekonomi NCT. Ekonomi NCT adalah entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri, namun pencatatannya terpisah dari pemiliknya. Ekonomi NCT ini terdiri dari ada perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Baiklah, apakah teman-teman tahu nih apa perbedaan dari 3 jenis yang saya sebutkan tadi? Ada perseorangan, ada persekutuan, dan perseroan. Baiklah, saya akan menjelaskan ya apa perbedaannya. Kalau perusahaan perseorangan itu modalnya dari diri sendiri. Kemudian kalau ada laba akan diterima sendiri dan kalau ada rugi juga akan ditanggung sendiri. Kemudian kalau tanggung jawabnya itu tidak akan terbatas ya. Kemudian kalau persekutuan modalnya itu dari 2 orang atau lebih. Kemudian laba atau ruginya itu dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan tanggung jawabnya itu akan terbatas. Kemudian kalau persekutuan itu modalnya dalam berbentuk saham, kemudian laba atau ruginya itu tergantung dengan seberapa besar saham yang diinvestasikan dan tanggung jawabnya juga terbatas. Selain itu ada asumsi yang kedua, ada going concern, yaitu entitas ekonomi yang didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga ada monetary unit, yaitu pencatatan, pengukuran, dan pelaporan akan disajikan dalam bentuk satuan mata uang. Kemudian yang keempat ada periodicity, yaitu menyusun laporan keuangan dibagikan berdasarkan waktu. Ada laporan keuangan per bulan, ada laporan keuangan per tahunan atau per 3 bulan, ada laporan keuangan semester atau per 6 bulan, dan ada laporan keuangan tahunan. Kemudian yang terakhir, asumsi yang terakhir, yang kelima, yaitu ada akrual, yaitu sebuah transaksi sudah terjadi akan dicatat tanpa mempertimbangkan apakah adanya kas yang masuk atau keluar. Lawan dari akrual ada cash basic, yaitu transaksi baru akan dicatat jika kita menerima kas. Nah, di dalam akuntansi juga ada prinsip-prinsip akuntansinya. Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan. Di sini menyatakan bahwa pendapatan diakui apabila jasa sudah diberikan atau barang sudah diterima tanpa mempertimbangkan apakah adanya kas masuk atau tidak. Kemudian ada yang kedua, prinsip pengakuan beban, yaitu beban diakui ketika sudah dirasakan manfaatnya tanpa mempertimbangkan apakah ada kas keluar atau tidak. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran ini terbagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama ada prinsip harga perolehan awal, kemudian ada prinsip nilai wajar. Kemudian ada prinsip pengungkapan secara penuh. Nah, di dalam prinsip pengungkapan secara penuh ini, kita dalam menyajikan laporan informasi keuangan itu informasinya kita sajikan secara penuh atau lengkap di dalam laporan keuangannya. Kemudian yang terakhir ada prinsip penandingan, di mana pendapatan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Nah, di dalam akuntansi juga ada persamaan dasar akuntansinya, yaitu dengan rumus atau biasa kita kenal atau biasa yang kita pelajari, rumusnya itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maksudnya di sini aset dapat diperoleh dari kita menerima liabilitas ataupun ekuitas. Liabilitas itu nama lain dari hutang dan equity nama lain dari modal. Nah, di sini aset yang pertama tadi kan ada aset. Aset itu terbagi menjadi beberapa macam lagi. Ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, dan ada aset tetap, serta ada aset tak berwujud. Ya, apakah teman-teman tahu apa saja yang termasuk dalam kategori aset lancar? Di dalam aset lancar itu ada bentuk kas atau uang,
Kemudian ada wesel tagih, piutang, persediaan barang, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan yang lainnya. Kemudian investasi dalam jangka waktu panjang itu ada obligasi, ada saham, ada properti, dan yang lainnya. Mengenai aset, ada karakteristik dari aset. Yang pertama, aset adalah sumber daya yang dapat dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian berasal dari transaksi masa lalu, dan yang ketiga akan berguna atau akan memberi manfaat di masa yang akan datang. Kemudian ada liability atau liabilitas dengan karakteristik yaitu kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu, kemudian liabilitas ini akan dilunasi pada masa yang akan datang. Berdasarkan jangka waktu, liabilitas juga terbagi menjadi beberapa bagian. Apakah teman-teman tahu apa saja pembagiannya? Ya, yang pertama itu ada utang lancar, ada utang jangka panjang, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Utang lancar itu seperti utang wesel, beban ditanggungkan, dan utang usaha. Kemudian ada equity atau ekuitas, itu modal. Contohnya ada modal pribadi, modal saham, laba ditahan, dan yang lainnya. Nah, di dalam ekuitas atau equity ini terdapat share capital ordinary, yaitu modal dalam berbentuk saham-saham biasa. Selain share capital ordinary, ada juga namanya retained earning, yaitu sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian terdapat perbedaan antara pendapatan atau revenue dengan penghasilan atau income. Apakah teman-teman tahu apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Perbedaannya yaitu kalau pendapatan atau revenue itu jumlah uang yang diterima oleh perusahaan itu dari hasil penjualan produk dalam bentuk barang atau jasa dari pelanggan dan tidak berasal dari penanaman modal. Nah, kalau penghasilan atau income itu jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu yang tertentu yang telah dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP dengan beban serta biaya-biaya lainnya. Dan kalau penghasilan atau income ini lebih menitik beratkan kepada pendapatan bersih atau net income. Selain itu, ada juga namanya revenue, yaitu pendapatan tadi, itu setiap peningkatan manfaat ekonomis selama satu periode tertentu yang berasal dari aktivitas normal atau aktivitas utama perusahaan. Nah, kemudian ada juga expense, yaitu beban, adalah pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi. Kemudian selain expense ada juga namanya dividen. Dividen ini adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan seberapa saham yang dimiliki. Nah, dividen ada 4 jenis, yaitu ada dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dan dividen intern. Mungkin hanya ini saja penjelasan mengenai accounting in action. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya dalam materi akuntansi, yang pertama tadi ada accounting in action. Dan materi yang kedua, yaitu ada namanya recording in process, yaitu tahapan pencatatan. Nah, setelah identifikasi transaksi, tahapan selanjutnya dalam proses akuntansi itu ada tahap pencatatan, yang terdiri dari yang pertama, yaitu ada tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal atau biasa kita sebut dengan jurnal umum. Kemudian tahap yang kedua yaitu klasifikasian, yaitu melalui posting ke buku besar.
Posting adalah proses memindahkan informasi dari jurnal umum ke buku besarnya masing-masing. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu ada tahap pengikhtisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada daftar buku besar, kemudian disusun ke dalam neraca saldo. Kemudian di dalam neraca saldo ini daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Selain itu, di dalam recording in process ada namanya akun. Akun ini adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 kelompok akun utamanya, yaitu ada akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun pendapatan, dan akun beban. Kelima akun utama ini memiliki saldo normalnya masing-masing. Nah, nanti kita akan jelaskan apa saja saldo normal dari masing-masing akun utama tersebut. Kemudian di dalam pencatatan ada namanya sistem pembungkuan berpasangan atau biasa kita sebut kalau dalam akuntansi itu namanya double entry system. Itu dengan syarat setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat setidaknya melibatkan 2 akun. Satu akun yang didebitkan dan satu akun yang dikreditkan. Setelah itu, transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit harus sama atau harus balance. Kalau tidak balance sudah pasti salah, karena yang balance saja belum tentu benar, ya teman-teman. Kemudian, aturan debit kredit ini berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset itu sisi kiri disepakati sebagai sisi yang namanya debit. Nah, kalau liabilitas plus ekuitas itu di bagian sisi kanan disepakati sebagai kredit. Kemudian ada namanya saldo normal. Saldo normal ini suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Saldo normal merujuk pada setiap penambahan. Artinya jika ada akun kas merupakan aset perusahaan memiliki saldo nomor debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa 5 akun utama akan saya jelaskan ke dalam saldo normal ini. Nah, yang pertama tadi ada akun aset, itu saldo normalnya di debit. Kemudian ada akun ekuitas, itu saldo normalnya di kredit. Ada akun liabilitas, saldo normalnya juga di kredit. Akun pendapatan, saldo normalnya juga di kredit. Dan ada akun beban, saldo normalnya di debit. Selain itu, di dalam recording in process, yang pertama kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, contohnya, membeli perlengkapan secara tunai. Nah, maka kita harus menganalisisnya. Ketika kita membeli secara tunai, maka kita akan mengeluarkan uang atau namanya kas. Maka kas kita akan berkurang dan kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita itu akan bertambah. Jadi, perlengkapan bertambah di bagian debit dan jika kas berkurang maka di bagian kredit. Selain itu, ketika sudah mencatat transaksi ke dalam jurnal, maka kita akan posting ke buku besar. Posting ke buku besar itu sesuai akun serta nominal-nominal apa yang sudah tertera di dalam jurnal umum. Di buku besar ini kita mencatat apa saja akun-akunnya, kita mengelompokkan akun-akun yang sama. Kemudian kita akan menyusun neraca saldo. Nah, di sini setiap saldo akhir dari akun yang ada di buku besar kita letakkan atau kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Kemudian di dalam recording in process ini
ada namanya kita menjelaskan tentang apa saja sih siklus yang ada di akuntansi, dimulai dari adanya transaksi, berdasarkan bukti transaksi, kemudian akan dicatat ke dalam jurnal umum. Selanjutnya dari informasi jurnal akan kita posting ke dalam buku besar. Selanjutnya, menjumlahkan saldo akhir setiap akhir periode dari masing-masing akun, kemudian kita menyusunnya ke dalam neraca saldo. Selanjutnya, dibuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun dalam neraca saldo yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian posting lagi ke dalam buku besar dan jumlahkan lagi saldo akun-akun, kemudian susun lagi ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian menyusun laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dibuat jurnal penutup. Nah, untuk menutup akun pendapatan, kemudian akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun dividen. Kemudian posting lagi ke dalam buku besar dan dihitung lagi saldo-saldo akun dan susun dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini saldo dari akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan akan menjadi saldo untuk periode berikutnya. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kata-kata saya yang sedikit membingungkan teman-teman, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Jadi mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.